sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, anak-anak kalau lihat begitu juga ibu para ditanya, semoga dalam kewajiban ya. Baiklah anak-anak ibu dulu. Hari ini ada yang tahu tidak ada apa? Iya, hari ini kita ada syuting entertainment tentang seni, tentang baku dan gerak tari dengan menggunakan kostum binatang dan tanaman. Nah, tentunya anak-anak guru ingin segera menonton acara kegiatannya. Iya, tapi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Yuk, tengadahkan tangannya ke atas. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah saya ilmu dan kepandaian yang benar. Amin ya Allah. Baiklah anak-anak ibu, sudah berdoa. Sekarang ibu akan mulai cerita. Ada yang tahu apa dimensi cerita kita hari ini? Ada yang tahu? Iya, bapakmu Bani yang tahu. Di sini nanti ada yang berperan sebagai petani, ya, sebagai harimau, ya, ada juga burung, bunga dan kelinci dan lain-lain. Mohon didengarkan ya nak. Siap kita mulai. Pada suatu hari di desa yang tak jauh dari tinggallah seorang bapak petani. Ayo petaninya bangun. Dengan tanah yang sangat luas. Setiap hari pak petani bercampur panasnya yang subur tanpa mengenal dengan semangat pak petani menanam dan merawat tanaman, wortel dan buah lain supaya bisa menjadi tanaman yang subur dan dapat dipanen dengan baik. Suatu hari di suasana yang sangat terik, tak jauh dari ladang bapak petani, terlihatlah sekawanan kelinci. Mana kelincinya bangun? Iya, kelinci mendatangi ladang bapak petani. Salah satu kelinci menghampiri bapak. Wahai bapak kelinci, selamat pagi. Kami sudah jauh berjalan mencari makanan, tapi kami tidak menemuinya. Sampai kami belum tahu. Aduh, sangat sulit sekali ketemu bapak petani. Boleh katakan kita sedikit saja. Kemudian apa? Meminta wortelku? Enak saja. Aku capek menanam, kalian hanya datang meminta. Kemudian ibu berkata dengan Bapak petani, kami hanya meminta sedikit, tidak semuanya. Kami sangat lapar. Hebat sekali kalian. Datang-datang hanya meminta wortelku.
teringat hanya untuk membersihkan tanaman. Tanaman yang meningkat semuanya. Bapak petani, kenapa kamu terlalu pikir? Kami kan tidak meminta semuanya. Tapi Bapak petani tetap bersikukuh tidak memberikannya. Akhirnya Pak petani pun berkata, tanaman ini aku yang tanam, aku yang pelihara, jangan datang hanya meminta-minta saja. Kemudian salah satu tanaman bunga, ayo bunga pun dengan berkata, jangan sombong petani, kamu sebagai tanaman, kami sangat menghargai dan tidak melupai karunia Allah, karena kami juga ciptaan Allah. Iya benar, kata bunga yang lainnya. Kemudian setelah berapa lama, hewan-hewan yang lain pun menghampiri. Berdebatkan antara Pak petani dengan kelinci. Kemudian datanglah seekor beruang. Mana beruangnya? Mana beruang? Beruang. Iya, kemudian beruangnya pun berkata, kelinci, ada apa ribut? Coba jelaskan padaku. Akhirnya kelinci pun berkata, Bapak petani sangat jujur dan sombong beruang. Dia tidak mau memberikan wortel yang sedikit kepada kami, padahal kami tidak sangat lapar. Beliau tidak memberikannya, malah marah-marah. Kemudian beruang pun berkata, wahai Bapak petani, kenapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul tanaman ini adalah hasil karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kamu yang menanamnya, tetapi kamu tidak boleh seperti itu terhadap makhluk lain yang ingin membutuhkan pertolonganmu. Datang harimau dan singa mendekati mereka. Tidak ada salahnya Bapak petani kita saling berbagi dan menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Ayam pun datang menghampiri. Betul Bapak petani, itu akan mendengar rezekimu bila kau tidak sombong. Kemudian Bapak petani merasa terkejut dengan ucapan beruang. Hei beruang, mana petaninya? Hei beruang, sudahlah, tidak usah mengajariku. Kamu itu hanyalah hewan yang berkalbu manusia yang baru dengan kita. Kamu hanya tahu makan saja tanpa berusaha. Kemudian datanglah sapi dengan merasa tersinggung atas ucapan Bapak petani. Mana sapi? Dalam sapinya. Kotor sekali perkataan Bapak petani. Kemudian kumpulan kura-kura pun datang menghampiri. Mana kura-kura? Burung. Sekiranya kamu sadar bahwa kita bisa hidup ini tanpa ada orang lain, itu salah Bapak petani. Kita harus saling berbagi dengan makhluk lainnya. Akhirnya Bapak petani merasa terpukul oleh kata-kata yang dilontarkan oleh hewan-hewan tersebut. Baiklah Bapak petani, kalau memang demikian, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rezekimu bertambah. Baiklah teman-teman, ayo kita pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya hewan-hewan itu pun pulang ke rumah masing-masing. Kemudian saat malam tiba, saat semua makhluk tidur dengan nyenyaknya, tiba-tiba terdengarlah
bola petir yang sangat besar. Membangunkan dan memperkejut semua semuanya ada di kampung itu semua. Tak lama hujan turun lebat-lebatnya dan membanjiri seluruh tanaman yang ada di kebun bapak pertama. Keesokan paginya, makhluk-makhluk itu merasa terkejut melihat tanaman di kebun bapak petani semuanya porak-poranda. Satu pun tak ada yang selamat, rusak semuanya oleh hujan tadi malam. Akhirnya bapak petani sangat terkejut. Ia merasa sedih dan menangis melihat tanamannya. Andai aku tidak pikir dan sombong, mungkin aku tidak akan mengalami nasib seperti ini. Andai saja aku bisa berulang, aku ingin memberikan motor itu kepada istri kemarin. Tapi semua sudah terjadi. Penyesalan tidak akan. Nah, ceritanya hanya sekian ya. Jadi dari cerita kita tadi, coba dengan anak-anak, siapa yang tahu apa kebaikan yang dapat kita ambil dari cerita anak yang sombong? Ayo, siapa yang tahu? Iya, yang pertama apa? Iya, kita tidak boleh sombong terhadap makhluk hidup lainnya. Kedua, kita nggak boleh iri atau pelit, tetapi harus berbagi dengan makhluk lainnya. Yang ketiga, kita nggak boleh menghina atau merendahkan orang lain atau makhluk hidup lain, karena kita sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya senang? Apakah hari ini anak-anak senang dengan kegiatan kita tadi? Bunda-bundanya bagaimana? Rasa senang, Bunda? Iya, alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan kegiatan itu tadi, Bu ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita bisa ketemu lagi dan semua ini berkat kerjasama antara Bunda juga dengan murid-murid yang pintar-pintar. Semoga cara mereka menjadi anak yang soleh, cerdas, dan sukses di masa depannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sekarang kita sebelum menutup kegiatan kita, mari kita sama-sama baca doa untuk kedua orang tua, ya. Coba mengangkatkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir akhirnya tutup perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru, yang kami hormati seluruh bunda-bunda yang telah berhadir, dan kebanggaan kami kepada putra-putri siswa-siswi TK Tunas Harapan 1 Kediri mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Di pagi hari yang cerah, ada si raja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan nama saya Sina si raja hutan. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi suara saya, oh, oh, oh. Tak selang berapa lama, melintaslah binatang yang lain. Kelinci. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan, kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Inilah kami sang kelinci. Di hutan semua hewan hidup saling berdampingan. Seperti kami para gajah. Kami adalah gajah, tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya. Dan kami memiliki hidung atau kami biasa menyebutnya belalai yang panjang. Begitu riangnya kami di dalam hutan. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar auman aku, mereka pasti langsung berlari. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan jikalau pagi telah tiba. Suaraku berbunyi seperti kami adalah sekelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung. Sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah, dan kami memiliki sayap untuk terbang. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan tubuhku tinggi. Aku suka memakan daun, dan aku adalah jerapah. Inilah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari.
Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning terang. Kamilah yang menghiasi taman rumah kami. Inilah kami hewan dan tanaman yang hidup berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kami seluruh penghuni hutan yang hidup saling berdampingan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.